7. Peringatan Tuhan mengenai hukuman terburuk akan ditimpakan kepada umat Yahudi. Al-Quran memberi peringatan sejelas dan seterang mungkin kepada umat Yahudi bahwa suatu hari mereka akan menghadapi kenyataan yang sekarang menghadapi mereka, yaitu Ya'juj Ma'juj dan Dajjal al-Masih palsu yang dilepaskan ke dunia. Umat Yahudi menolak beriman pada Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Tuhannya Ibrahim dan pada Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dari Tuhannya Ibrahim. Akibatnya, mereka tidak dapat mengenali kenyataan itu. Dan ingatlah, ketika Tuhan kalian memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka umat Yahudi sampai hari kiamat, sesungguhnya Tuhan kalian sangat cepat siksanya, tetapi Dia juga Maha Pengampun, Maha Pengasih. Al-Quran Al-A'raf 767. Hukum Allah Maha Tinggi adalah hukuman harus sepadan atau sebanding dengan kejahatan, dan karena umat Yahudi melakukan kejahatan terburuk dalam usaha mereka menyalib Isa Yesus alaihi salam, mengubah Taurat, dan lain-lainnya, mereka akan membayarnya dengan hukuman terburuk. Hukuman itu akan dimulai bahkan sebelum hari penghakiman. Sesungguhnya hukuman itu akan dimulai setelah Nabi terakhir Muhammad SAW datang ke dunia lalu mereka tolak. Rangkaian peristiwa dramatis kemudian terjadi menuju puncak hukuman terburuk bagi umat Yahudi. Allah akan mengangkat mereka yang berperan sebagai pemain besar dalam drama tersebut, Ya'juj Ma'juj dan Dajjal al-Masih palsu. 8. Kebutaan spiritual umat Yahudi saat tiba waktunya hukuman final. Allah Maha Tinggi telah memastikan sendiri bahwa umat Yahudi dan umat yang tidak beriman di dunia tidak akan mampu menyadari kenyataan dari keadaan mereka sendiri. Aku akan memalingkan mata orang-orang yang menyombongkan diri tanpa alasan yang benar di bumi dari tanda-tandaku, sehingga bahkan jika mereka melihat setiap tanda, mereka tidak akan beriman padanya. Jika mereka melihat jalan yang benar, yang membawa mereka pada petunjuk, maka mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan maka mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mengingkari ayat-ayat kami dan mereka lalai terhadapnya. Al-Quran Al-A'raf 746. Pemain besar dalam drama zaman akhir tidak lain adalah Al-Masih palsu, Dajjal. Alat paling penting yang Allah Maha Tinggi berikan kepada Dajjal untuk menyelesaikan misinya adalah mata satunya. Dajjal buta pada mata kanannya, dan hal itu menandakan kebutaan mata hati internal spiritualnya. Semua orang yang ditipu olehnya adalah mereka yang buta secara spiritual dan karenanya tidak mampu melihat dan mengenali tanda-tanda Allah pada zaman akhir. Ini akan berlanjut hingga kembalinya Masih asli, Isa Yesus putra Maryam. 9. Ditemukannya jenazah Fir'aun yang menandakan bahwa umat Yahudi akan mengalami nasib yang sama seperti yang dia alami. Al-Quran menyediakan tanda lain untuk menunjukkan bahwa hitungan mundur bagi kehancuran Israel pada zaman akhir sekarang telah dimulai dan bahwa hukuman terburuk akan ditimpakan Allah Maha Tinggi kepada mereka. Tanda Tuhan tersebut adalah ditemukannya jenazah Fir'aun yang telah ditenggelamkan saat dia berusaha menyeberangi Laut Merah untuk mengejar Musa alaihi salam. Allah Maha Tinggi telah membelah lautan untuk menyelamatkan Bani Israel, dan setelah mereka menyeberang dengan selamat, Dia menurunkan air laut yang menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Al-Quran menyebutkan hal ini. Dan ingatlah saat kami membelah laut untuk kalian, dan menyelamatkan kalian, dan menenggelamkan orang-orang Fir'aun di hadapan pandangan kalian. Al-Quran, Al-Baqarah 250. Bani Israel tidak mengetahui, dan masih tidak mengenali bahwa mereka sendiri suatu hari akan dihancurkan dengan cara yang sama seperti Fir'aun, jika mereka mengkhianati Allah Maha Tinggi dan melakukan dosa-dosa tertentu. Bagaimana Fir'aun mati? Para pembaca yang terhormat mungkin terkejut jika membaca ayat Al-Quran mengenai kematian Fir'aun. Kami selamatkan Bani Israel menyeberangi lautan, kemudian Fir'aun dan pasukannya mengikuti mereka dengan keangkuhan dan kedengkian. Akhirnya saat diliputi dengan air, dia berkata, "Sekarang aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani Bani Israel. Aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Maha Tinggi, kepada Islam." Dikatakan kepadanya, "Mengapa baru sekarang? Padahal sesaat yang lalu, kamu dalam keadaan durhaka, dan kamu melakukan penindasan dan kekejaman. Maka hari ini, kami memutuskan bahwa
kami akan menyelamatkan jasadmu, kami akan menjaga jenazahmu, sehingga kamu jenazahmu saat ditemukan dapat menjadi tanda bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi sesungguhnya, kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kami. Al-Quran, Yunus 10:90-92. Maka saat mereka terus menentang kami menimpakan balasan kami kepada mereka dan menenggelamkan mereka semua. Maka kami jadikan mereka kaum dari masa lalu dan suatu pelajaran untuk orang-orang yang datang setelah mereka. Al-Quran dan Az-Zuhruf 43:55-56. Dengan demikian, Al-Quran membuat nubuat bahwa jenazah Firaun Eksodus suatu hari akan ditemukan dan menjadi tanda dari Tuhan. Secara menakjubkan, jenazah Firaun tersebut ditemukan pada saat mendekati akhir abad ke-18 Masehi. Bahkan, itu adalah tanda yang lebih tidak menyenangkan bagi umat Yahudi, karena gerakan Zionis pun dibentuk pada waktu yang berdekatan dengan ditemukannya jenazah Firaun tersebut. Jelas bahwa Dajjal Al-Masih palsu adalah dalang di balik pembentukan gerakan Zionis, dan dengan begitu, zaman Ya'juj dan Ma'juj pun adalah zaman Dajjal. Dampak dari hal di atas adalah umat Yahudi sekarang dipandu oleh Dajjal Al-Masih palsu dan oleh Ya'juj dan Ma'juj pada jalan menuju hukuman terburuk yang akan menimpa mereka dan akan memuncak dengan kehancuran yang ditakdirkan Tuhan. Akhir yang akan datang kepada mereka adalah sama seperti akhir yang datang kepada Fir'aun. Akhir yang bagaimanakah itu? Penemuan jenazah Fir'aun adalah tanda yang penting dari Allah Maha Tinggi bahwa dunia saat ini akan menyaksikan drama terbesar yang pernah ada dalam kehidupan nyata manusia. Waktu sudah habis bagi umat Yahudi secara khusus dan bagi seluruh umat manusia pada umumnya. Orang-orang yang hidup seperti Fir'aun sekarang akan mati dengan cara yang sama seperti Fir'aun mati. 10. Umat Yahudi tidak akan mempunyai pilihan kecuali mempercayai Isa sebagai Al-Masih saat dia kembali, tetapi hal itu sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka dari hukuman yang mengerikan dan dari api neraka. Setelah Al-Quran menceritakan peristiwa umat Yahudi yang berusaha menyalib Isa Yesus alaihi salam dan kemudian berseru dengan sombong bahwa mereka telah membunuhnya, Allah Maha Tinggi menyampaikan peringatan yang paling tidak menyenangkan. Umat Yahudi yang menolak Isa alaihi salam sebagai Al-Masih dan umat Kristen yang menyembah Isa Yesus sebagai Tuhan diperingatkan bahwa mereka akan percaya padanya Isa sebelum Isa alaihi salam mengalami maut, yaitu setelah Isa alaihi salam kembali dan sebelum Isa alaihi salam mati. Maka dari itu, umat Yahudi akan percaya bahwa Isa alaihi salam adalah Al-Masih dan umat Kristen akan berhenti menyembahnya sebagai Tuhan dan mengakuinya sebagai seorang nabi. Dan tidak akan ada ahli kitab kecuali akan percaya padanya sebelum kematiannya, dan pada hari penghakiman, dia akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran di An-Nisa 4:159. Ayat di atas menandakan bahwa saat Isa alaihi salam kembali, umat Yahudi tidak hanya akan mengakui dan menegaskan keimanannya pada Isa sebagai Al-Masih, tetapi juga akan, sebagai dampaknya, mengakui dan menegaskan keimanannya pada Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang diutus Tuhannya Ibrahim, dan Al-Quran sebagai kitab wahyu Tuhan yang terakhir. Tetapi penegasan menit terakhir itu tidak akan bermanfaat bagi umat Yahudi seperti pengakuan iman pada menit terakhir hidup Fir'aun yang tidak bermanfaat baginya. Itulah pesan yang tidak menyenangkan bagi umat Yahudi yang muncul sebagai akibat dari penemuan jenazah Fir'aun. Dampak yang lebih jauh, penting bagi pemahaman yang benar mengenai proses kehidupan dunia yang bergerak menuju puncak, adalah bahwa umat Yahudi dan orang-orang yang tidak beriman akan tetap sepenuhnya diyakinkan sampai saat terakhir sebelum puncaknya, bahwa mereka berada di jalan keberhasilan. Dan di dunia pada zaman akhir, Tuhan menakdirkan kebenaran Islam adalah sesuatu yang dianggap oleh pengamatan eksternal telah gagal. Itulah gambaran tepat tentang keadaan dunia saat ini. Bagian 1, Bab 13. Al-Quran dan Takdir Jerusalem. Tetapi jika kalian kembali pada pelanggaran syarat pewarisan tanah suci, niscaya kami pun akan kembali menimpakan hukuman kami, yaitu kalian akan diusir lagi dan lagi. Al-Quran, Bani Israel, 17:8. Nabi Muhammad bersabda, kenabian akan bertahan di tengah-tengah kalian selama Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu ada khilafah yang sesuai dengan jalan kenabian
selama Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya, setelah itu ada pemerintahan turun-temurun, dan itu bertahan selama Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu, ada penindasan yang pahit, dan itu bertahan selama Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu akan ada khilafah, yang sesuai dengan jalan kenabian, lalu Nabi terdiam. Musnad, Ahmad bin Hanbal. Setelah menghukum umat Yahudi, dengan mengusir mereka dari Tanah Suci untuk yang kedua kalinya, Allah Maha Tinggi menyatakan kehendaknya untuk tetap menghukum mereka, jika mereka tetap menodai Tanah Suci dengan pelanggaran syarat keimanan dan perbuatan baik. Tetapi jika kalian kembali pada pelanggaran syarat kepemilikan Tanah Suci, kami akan kembali menimpakan hukuman kami, yaitu kalian akan diusir lagi dan lagi. Al-Quran, Bani Israel, 17:8. Takdir Jerusalem, dengan jelas tertulis pada peringatan dalam Al-Quran di atas, apapun hasil persetujuan antara wakil nasionalis sekuler penduduk Palestina dengan nasionalis sekuler Uro Yahudi yang dianggap mewakili keturunan Ibrahim alaihi salam yakni Bani Israel. Takdir Jerusalem dengan jelas ditentukan oleh konteks ketidakbertuhanan, dekadensi, dan penindasan yang sekarang mencemari Tanah Suci. Yang paling menonjol adalah keadaan tidak bertuhan dengan meninggalkan cara hidup religius. Editorial dalam surat kabar dari Jerusalem Post telah mengatakan tentang hal itu, bahwa untuk begitu banyak penduduk Israel, Keyahudian sudah dianggap sebagai sistem yang kuno, primitif, dan tidak relevan dalam persaingan usaha demi mendapatkan kekuatan dan pendanaan, dan bahkan merupakan sumber rasa malu bagi masyarakat modern yang berorientasi pada intelektual. Jerusalem Post, 12 September tahun 2000. Di antara tanda-tanda Tuhan yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam mukjizat perjalanan malamnya mengunjungi Jerusalem adalah tentang takdir Jerusalem. Tidak mengejutkan jika masalah ini tampaknya luput dari perhatian Daniel Pipes, yang seperti banyak orang Yahudi lainnya, tidak mendengar batu intifada yang mulai berbicara di Tanah Suci. Al-Quran dengan jelas menetapkan takdir Jerusalem, bahwa umat Muslim akan melanjutkan kekuasaan mereka atas Jerusalem yang dimulai dengan cepat setelah kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berlanjut tanpa ada gangguan selama beberapa ratus tahun. Saat pasukan perang salib guru Kristen menaklukkan Jerusalem, mereka hanya dibolehkan berkuasa dalam periode singkat selama 80 tahun hingga takdir Jerusalem berlaku. Pasukan Muslim mengalahkan pasukan perang salib dan kekuasaan Muslim atas Tanah Suci berlanjut kembali. Lagi-lagi itu berlangsung tanpa ada gangguan selama ratusan tahun hingga saat, dengan rencana Tuhan, umat Yahudi dibawa kembali ke Tanah Suci. Sepertinya kekuasaan umat Yahudi juga akan berusia 80 tahun, dan Allah Maha Tahu, pasukan Muslim kemudian akan mengalahkan umat Yahudi, dan kekuasaan Muslim akan direstorasi. Allah Maha Tinggi menyatakan, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman pada Islam dan yang berperilaku saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka pewaris Tanah Suci, sebagaimana Dia telah memberinya kepada orang-orang sebelum mereka, yaitu kepada umat Yahudi. Dan Dia akan meneguhkan agama mereka Islam berkuasa di Tanah Suci, agama yang Dia pilih untuk mereka. Al-Maidah 5:3. Dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi hidup aman dan damai. Mereka tetap menyembahku saja dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Barang siapa yang menolak keimanan setelah ini, maka mereka itulah orang-orang yang fasik durhaka dan jahat. Al-Quran An-Nur 24:55. Saat Al-Quran menyebut ketakutan yang dialami orang-orang beriman, itu pasti termasuk penindasan keras Israel di Tanah Suci. Ayat Al-Quran juga menerangkan bahwa yang berhak mewarisi Tanah Suci adalah umat Muslim, yaitu orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak melakukan syirik. Allah tidak termasuk dalam komunitas yang masih beriman hanya pada Allah Maha Tinggi. Janji Al-Quran ini juga dikonfirmasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits berikut. Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bendera-bendera hitam akan muncul dari Khorasan, wilayah yang sekarang adalah Afghanistan, Pakistan, dan sebagian kecil Iran dan Asia Tengah. Dan tidak akan ada daya yang mampu menghentikan mereka hingga mereka memasuki area Jerusalem. Sunan Tirmidzi. Al-Quran juga memberikan pembenaran moral untuk perjuangan bersenjata. Tuhannya Ibrahim sendiri menyatakan
bahwa Dia mengizinkan peperangan dengan tujuan melawan penindasan ketika suatu masyarakat dipaksa keluar dari rumah dan tanah mereka di mana mereka tinggal tanpa alasan yang benar selain karena mereka adalah Muslim. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk melawan, karena sesungguhnya mereka dizalimi diperlakukan dengan tidak adil dan sungguh Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang diusir dari rumah-rumah mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Al-Quran, Al-Hajj, 22:39-40, adalah takdir Yerusalem, bahwa pasukan Muslim akan menghancurkan negara Israel dan Al-Masih kemudian akan memimpin umat manusia dari Yerusalem sebagai pemimpin yang adil. Isa Al-Masih alaihi salam akan memimpin dunia dari negara Islam yang pada saat itu akan didirikan di Tanah Suci, di tempat negara Sionis Yahudi Israel gadungan berada. Selain itu, takdir Yerusalem sebelum hal di atas terjadi, yaitu negara Yahudi Israel akan menjadi negara penguasa dunia. Israel akan menguasai dunia selama periode kehidupan Dajjal sehari seperti sepekan. Pada akhir dari periode itu, Al-Masih palsu kemudian akan muncul dalam dimensi harinya sama dengan hari kita. Pada saat itu air di Laut Galilea telah mengering. Dajjal akan memimpin dunia dari Yerusalem dan berhasil melaksanakan misinya menyamar sebagai Al-Masih. Setelah Dajjal muncul dalam wujud manusia, kemudian Imam Al-Mahdi muncul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang peristiwa ini dalam hadits berikut. Nabi Muhammad bersabda, kenabian akan bertahan di tengah-tengah kalian selama Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu ada khilafah yang sesuai dengan jalan kenabian selama Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya.